Penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat yang terdapat di dalam surah Al-Quran. Ada banyak kalimat-kalimat penyesalan yang diabadikan oleh Al-Quran. Kalimat-kalimat ini diucapkan oleh golongan orang-orang celaka di hari kiamat. Walaupun mereka menyembunyikan penyesalannya saat menyaksikan azab di neraka, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang tersirat di dalam hati hambanya. Jika sudah terlambat pintu taubat itu bagi mereka, Allah telah berfirman, Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Surah Al-Hijr ayat 2. Allah telah berfirman dalam ayat lain, Zaruhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Surah Al-Hijr ayat 3. Orang-orang kafir itu berangan-angan seandainya mereka diberi kesempatan untuk bisa kembali ke dunia, lalu mereka akan beramal soleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Dan alangkah ngerinya neraka itu jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, Ya Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Surah Sajadah ayat 12. Namun itu semua hanyalah angan-angan yang tidak akan pernah terjadi. Lalu Allah menghukum mereka atas kekafiran mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya, tetapi telah ditetapkan ketetapan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Surah Sajadah ayat 13. Mereka pun mendapat azab yang pedih, yang abadi dalam neraka jahanam itu. Allah telah berfirman, Zuku bima nasitum liqa'a yaumikum haza inna nasinakum wa zuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah olehmu azab ini, sebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, yaitu hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Surah Sajadah ayat 14. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita di atas ajaran Islam atau Tauhid, serta menjaga diri dan keluarga kita dari kekafiran dan azab yang kekal di neraka jahanam. Kalimat penyesalan ini diucapkan oleh orang-orang zalim yang menyesali perbuatannya. Mereka menyesali karena semasa hidupnya ia tidak mengambil jalan bersama Rasul, tidak menuruti dan menjauhi ajaran Rasul, sehingga pada hari kiamat mereka merasa sangat menyesal. Yang kedua, surah Al-Furqan ayat 28. Wahai kiranya aku, celakalah aku, sekiranya dulu aku
semasa di dunia tidak menjadi si fulan itu teman akrabku. Kalimat penyesalan ini diucapkan oleh orang-orang yang tidak menjadikan seseorang sebagai temannya. Orang tersebut adalah orang-orang yang soleh, suka melakukan kebaikan serta senantiasa menjauhi dirinya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila mereka dahulu berteman dengan orang-orang seperti itu, tentunya mereka juga akan mengikuti perangai temannya itu yang selalu berbuat kebaikan. Namun nyatanya mereka justru menjauhi orang tersebut, sehingga akhirnya kini mereka menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, surah Al-Haqqah ayat 25, yang artinya, dan adapun orang-orang yang kitabnya diberi di tangan kirinya, mereka berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 25. Ini adalah kalimat-kalimat penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang yang menerima catatan amalnya di tangan kiri. Oleh karenanya mereka mengatakan bahwa lebih baik catatan tersebut tidak diberikan kepadanya, sebab bila diberikan di tangan kiri, hal tersebut merupakan pertanda bahwa ia termasuk golongan orang-orang yang celaka akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah lebih baiknya apabila catatan tersebut tidak diberikan kepadanya, sehingga ia tidak akan mengetahui apakah ia termasuk dalam golongan orang yang beruntung atau orang yang celaka. Kemudian surah An-Naba ayat 40, yang artinya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu wahai orang kafir, azab yang dekat. Pada hari kiamat manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Surat An-Naba ayat 40. Kalimat ini diucapkan oleh orang-orang kafir saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadanya apa yang telah diperbuat oleh tangannya, sehingga merasa lebih baik bila dulu dijadikan tanah. Dengan demikian, ia tidak akan mungkin melakukan hal-hal buruk seperti yang dilakukannya saat ini. Kemudian yang kelima, surah Al-Fajr ayat 24. Dan dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk kehidupanku ini. Kalimat ini diucapkan oleh orang-orang yang semasa hidupnya suka berbuat keburukan, yang menghabiskan waktunya dengan melakukan hal-hal yang sia-sia saja, sehingga di akhirat saat diperlihatkan perbuatannya ia merasa menyesal mengapa dahulu semasa hidup tidak mengerjakan kebaikan. Kemudian yang keenam, surah Al-An'am ayat 27. Dan seandainya engkau wahai Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan menustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Kalimat ini diucapkan oleh orang-orang kafir yang menustakan ayat Allah, walaupun sebenarnya ia mengetahui kebenaran Al-Quran, namun mereka enggan untuk mengakuinya, sehingga karenanya mereka pun menjadi orang-orang kafir sebab telah meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhirat orang-orang seperti ini merasa menyesal jika saja dahulu mereka tidak mendustakan ayat Allah dan menjadi orang-orang beriman, maka tentu mereka tidak akan dihadapkan ke neraka
untuk mendapatkan balasan dari perbuatannya tersebut. Kemudian ke-8, surah Al-Ahzab ayat 66. Pada hari kiamat, ketika wajah mereka berbolak-balik dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul-Nya. Kalimat ini diucapkan oleh orang-orang yang semasa hidupnya melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalaikan perintah Rasul. Walaupun sebenarnya mereka mengetahui, namun mereka enggan untuk mentaati perintah Allah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikkan wajahnya di dalam neraka, mereka berkata, jika sekiranya dahulu aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tentu saja mereka tidak akan mendapatkan siksaan seperti ini. Demikian. Kemudian orang-orang kafir berkhayal nanti di akhirat dengan penyesalan-penyesalan yang bersangatan. Ada 4 ayat Al-Quran yang menjelaskan untuk ini. Namun kekhayalan dan penyesalan mereka sia-sia saja. Orang-orang kafir berandai-andai jikalau mereka menjadi orang yang beriman saat di dunia. Dalam surah Al-Hijr ayat 48 telah menjelaskan, mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Mereka orang kafir mengetahui betapa nikmatnya balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman. Mereka menyesal mengapa tidak mau beriman. Mengapa mereka tidak beriman dan menerima dakwah Nabi saat di dunia. Kemudian dikatakan kepada mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Bukan hanya berandai-andai untuk menjadi muslim, orang-orang kafir juga berkhayal seandainya mereka dikembalikan ke atas dunia, pasti mereka akan berupaya untuk